Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Untuk kesempatan kali ini atau vlog kali ini, saya akan mereview beberapa paketan ya. Update di tahun 2025 ini. Kebetulan ini adalah pesanan dari sahabat kita yang datangnya dari Jogja ya. Yang datangnya dari Jogja. Untuk pemesanan atau barang yang dipesan yaitu adalah paket Diablo Siama Gen 1 ya, atau gen awal mula. Memang paket Gen 1 ini banyak digemari ya. Banyak digemari itu apa? Banyak disenangi nang wong-wong ya. Karena apa? Harganya juga murah meriah ya. Berbeda dengan paket yang Gen 2. Kalau untuk paket Gen 2 itu kan lebih mahal memang. Kenapa lebih mahal? Ya karena dia salah satunya juga memakai Noken As BRT ya. Noken As-nya sudah pakai Noken As BRT, terus ada part pendukungnya seperti Boss Clap itu juga saya sertakan dari sini. Peer Clap-nya juga pakai Peer Clap Racing ya. Kalau untuk paket Gen 1 ini kan enggak ya, seperti pada video-video saya yang telah lalu. Mungkin bagi para subscriber atau bagi para konco-konco yang sudah lama nonton video ini mungkin sudah bosen ya. Kok yang kok yang dibahas itu yang itu tok mas, nggak ada yang lain ya. Ya karena apa ya, ya ini memang review dari saya ya, update tahun 2025 ini agar kawan-kawan itu sama-sama mengetahuinya ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita ini. Untuk askruknya seperti ini, sama seperti di online shop. Perbedaannya di kita memang askruknya ini memang tidak sama dengan rata-rata yang dijual orang-orang. Karena askruknya ini pemasangan di gigi sentrik di bawah ini enak ya, tanpa seret di bagian muka awalnya itu. Dari sini longgar seret, masuk baru di area ini dia agak seret seperti itu. Ada beberapa askruk Diablo Siema itu yang awal masuknya ini, gigi timingnya ini ketika diganti seperti ini kan pakai gigi timing series ya. Ketika dimasukkan itu sudah terasa seret di sini. Jadi bisa dikatakan bagian as ini dia tidak presisi atau tidak sama dengan bawaan motor Honda ya. Kalau ada yang bertanya, lo iki Honda apa Yamaha apa Kawasaki? Ya mbuh ndak roh ya. Aku dhewe aku weruh kayak ngene iki ya. Setahu saya ini memang punyanya Honda ya. Tiruan dari Honda, tapi ini kualitasnya kualitas yang terbaik kalau menurut saya. Daripada stroke up, banyak yang menceng, banyak yang tidak center, banyak yang tidak balance. Kalau ini kan buatannya kan buatan pabrik. Pastinya apa tingkat kepresisiannya itu yus luwih bagus lah daripada yang stroke up ya. Untuk askruk seperti itu ya. Untuk di bagian sini ya, ini saya gerenda, ada juga yang tidak saya gerenda. Bila mana ketika pemasangan nanti ini kok masih natap di gigi rasio ya silakan digerenda pelan-pelan saja ya. Jangan pakai mode barbar, jangan pakai mode kasar ya. Digerenda sedikit seret, biarkan sampai dingin. Digerenda sedikit, biarkan sampai dingin. Jangan langsung dimakan habis seret 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 nguek 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 nguek. Ujung-ujungnya nanti ini diputar mengalami seret. Kalau seret kenapa? Ya mungkin bagian big pen ini mulet atau gimana ya. Mungkin itu seperti itu. Kalau ini kan enggak. Karena pengerjaannya pelan-pelan saja itu ya. Karena ini potongan ini, tirusan ini itu yang sudah saya alami. Ada yang cocok dan ada yang komen, ada yang komentar, ada yang komplain gitu loh maksudnya. Ini kok dibikin seperti itu mas, kok enggak seperti ini, kok enggak dibikin seperti ini. Banyak pokoknya alasannya wong-wong itu. Akhirnya ya apa ya, ya untuk di bagian sini silahkan dipotong menurut keyakinan masing-masing ngono ae wis. Karena untuk penggerendaan di area sini banyak konco-konco di YouTube itu yang sudah mengulasnya. Oke, untuk bagian askruk saya kira sudah ya. Untuk di bagian sininya seperti biasa sudah saya ganti punyanya Gigi Timing GL series ya. Untuk di bagian sini. Terus apalagi untuk paketnya sudah disertakan lidah tensioner seperti biasanya WICRF ya. Saya tak ring sih.
Kebetulan wingiku ya, tempo kemarin itu sebetulnya saya malu terhadap Bapak Chandra. Malunya seperti apa? Saya bilang besok saya kirim, ternyata ya stok di saya itu kok lidah tensioner itu ini adanya Tiger semua ya. Adanya Tiger bukan CRF. CRF 30 atau Diablo Siama. Apakah bisa dipasang ataukah tidak bisa dipasang? Ya sebetulnya bisa-bisa saja ya. Namun ada selisih panjangnya ya. Nah ini dia lebih panjang sedikit punyanya Diablo Siema, karena orangnya sudah bayar penuh ke saya, sudah transfer penuh ke saya. Ya mosok kata kayak Tiger ya. Karena kan di keterangan di YouTube, di keterangan di pembelian kan sudah punyanya CRF 230. Jadi memang harus punyanya CRF 230 ya. Seperti itu. Lidah tensioner punyanya Diablo atau CRF 230. Kok lidah tensioner lagi mana? Terus ancernya. Ancer ya, juga punyanya CRF 230. Rantai kamratnya pakai DID ukuran 102 mata beserta gigi atas ya. Gigi timing atas punyanya GL series. Ini sudah PNP plug and plug tanpa harus cari yang molor seperti itu. Enaknya kalau beli di saya. Selanjutnya ini sudah packing block. Packing block ya. Packing block sudah saya sertakan. Packing atas sudah saya sertakan. Packing atasnya mana? Packing atasnya ya katakanlah nanti packingnya dicarikan ya. Packing atas ini bekas sih. Aja koleksi bekas, koleksi anyar. Packing silinder hot ya. Packing cup ya. Bila mana packing ini tidak sesuai atau kurang bagus menurut panjenengan yang sudah membeli paket dari saya, silakan packing ini dibuang dan beli sendiri ya. Karena saya sudah menyertakan apa adanya seperti ini ya. Jika kurang bagus, sekali lagi nek kurang apik tuku adewe. Terus saya sertakan seal clap. Mana seal clap? Seal clap ini. Seal clapnya 2 ekor ya. 2 ekor. Atau nanti saya sertakan seperti ini. Ini satu wadah, ini isi 2. Ada yang isi 1 ya. Seal clapnya double pair ya lor ya. Ayo fokus kamera ya. Seal clapnya double pair. Oke. Ini satu wadah ya. Isinya 2. Ini kok isinya 1 ya. Dari pabriknya mungkin seperti itu ya. Ini isi 1 ya. Sedangkan ini isi 2. Seal clap pokoknya wis. Lanjut setelah seal clap, karena ini gen 1 tidak mendapatkan pair clap. Pair clap kan ada yang minta pair clap dari pair coupling ya, ada yang minta memang pair clap yang memang dibentuk untuk pair clap ya, seperti pair clap racing. Ini untuk paket gen 2. Bila mana memang menginginkan ini di paket pembelian juga akan saya sertakan, menyesuaikan dengan keadaan si pemesan ya. Ketika dia sudah transfer atau berbincang-bincang dengan saya bagaimana ini ya, seperti itu kan. Ya apa nih nek mesen koyo ini ki yo dikai koyo ngene iki. Lek ndak yo ndak ya, seperti itu. Untuk bloknya seperti biasanya dengan kode 250 ya. Bloknya seperti ini ya. Kebetulan ini ada mereknya, ada embossnya seperti ini ya. Embossnya wocon dhewe ya. Lek kurang apik ya gawe dhewe. Paket bloknya seperti ini ya. Pistonnya karena gen awal atau gen pertama tetap menggunakan piston Tiger oversize kosong ya, 63 ya, seperti ini. Sudah saya potong, sudah saya bikinkan coak klep ya. Coak klepnya sesuai dengan keperuntukannya ini. Karena ini adalah gen pertama ya, dia ingin menggunakannya di bagian atasnya tidak menggunakan noken as racing, menggunakan noken as Tiger. Jadi saya bikinkan seperti ini. Jika ada yang bertanya apakah beda top deck clearance ya Pak, clearance-nya atau top shakernya jika memakai noken as Tiger, memakai noken as custom atau memakai noken as racing, ada perbedaan ya, ada perbedaan.
di bagian atasnya sini. Kalau memesannya versi Gen 1 maka saya akan potongkan di bagian atas ini untuk paket Gen 1 ya. Bila mana memang menginginkan misalkan paket noken asnya itu menggunakan noken as yang racing atau noken as yang custom, ya bagian atasnya ini biasanya saya potong mengikuti noken as itu. Tetapi kalau potongan bagian atas ini memang si mekaniknya itu ada hitungan tersendiri ya, tidak saya potong, saya biarkan apa adanya dari pabrikan. Setelah dilakukan tanam boring ya, tanam boring ulang di kolter, tidak saya potong bagian atasnya, biarkan orang yang di sananya atau si pemesannya memotong sendiri seperti itu ya. Di bagian sini sudah ya. Untuk noken asnya seperti biasanya paket noken as NPP seperti ini, noken as Tiger NPP. Terus oleh apa? Tim lari pisan. Nyang di tim lari ki sih. Nih. Rocker arm atau bahasa Jawa Timur menyebutnya ya timlar ya. Timlar. Timlar sepatu ya. Terus karena si pemesan meminta bagian bawahnya itu ada tambahan pin dowel. Saya menyebutnya ini adalah bos blok, kalau area sini menyebutnya bos blok. Ya maklum ya. Lain ladang, lain belalang, beda daerah, beda cara, beda bahasa ya. Dia memesannya ini bos blok. Lalu ada tambahan mur bagian atas. Dia minta yang lebih panjang daripada standarnya. Juga sudah saya sertakan. Jebret yang ini. Nah, paketnya kayak gini. Terus penginstalannya bagaimana? Penginstalannya sama dengan GL Max, GL Pro dan Mega Pro ataupun Tiger ya. Rakitnya aku podo ae lur ya. Perakitannya itu podo wae atau alias sama saja. Cuma ada beberapa hal yang harus saya tekankan. Kalau bisa di bagian atasnya atau di bagian silinder headnya itu di porting ya. Portingnya dari mana? Ya mulai dari sini sampai dari sini. Awalannya itu awalan dari sini ya. Usahakan di bagian seating clamp itu lubangnya ya, diameter dalamnya itu diperbesar 1 mili atau 1,5, bahkan maksimalnya bisa 2 mili ya. Dihambakno, mulai teko kene dihambakno ya. In dan out itu diperbesar lubang dalamnya. Terus di bagian sini kalau ini bebas. Mau dipotong seperti ini boleh ya, tidak dipotong seperti ini juga boleh, menyesuaikan dengan masing-masing mekanik maunya seperti apa. Kalau di bagian sini ya, untuk meniruskan ini loh, derajat kemiringan ini aja ombo-ombo rek ya, menyesuaikan dengan seker yang akan dipakai. Mana packing blok yang bekas tadi ya, sebentar ya dulur. Ya dulur, tak golekno packing sing anyar iki. Packing cylinder head yang baru. Nah, ini adalah packing cylinder head yang baru. Ini sudah saya sertakan juga ya. Dua-duanya mereknya Fubaru ya. Juga saya sertakan seperti tadi yang versi ini ya. Kembali ke topik. Topiknya kayak ini, jebret lang ini. Untuk meniruskan bagian itunya ya, ojo gede-gede lor ya. Usahakan sama dengan lingkaran ini ya. Jangan melebihi besarnya iki ya. Kalau melebihi besarnya ini ya apa ya? Ya ndak sinkron aja ya. Jadi usahakan sinkron seperti ini ya. Ya. Oke ya, bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Kalau dirasa ingin meniruskan bagian sini ya. Jadi kalau untuk tirusan ini menyesuaikan dengan mekanik yang akan perakit ini ya. Kalau inginnya dipotong seperti ini silahkan dipotong, tidak juga boleh. Namun yang saya tekankan cuma di area porting bagian dalam in dan X-nya saja. Apa sih maksudnya di porting itu ya? Kok kadek porting-portingan, kok ndak iso PNP? Apakah ndak bisa dipasang PNP? Bisa ya. Dipasang PNP bisa lor ya. Tanpa porting ya, tanpa porting in dan X ya, tanpa porting. Misalkan tanpa porting. Bisa-bisa saja. Cuma kasarannya kok ngene lho rek ya. Kalau ini tangan saya, ini adalah GL Max ya. Misalkan ya,
Ini adalah GL Max, ini adalah GL Pro, ini Tiger ya. Dan ini adalah Diablo Siema ini. Semakin panjang langkah ya, maka rasio kompresinya itu kan semakin naik ya. Kalau semakin naik, perumpamaannya kalau anak sekolah itu ya sudah melewati SD, SMP, SMA, ini sudah kuliah ya. Kalau sudah kuliah, maka uang sakunya juga akan bertambah banyak. Oleh karena itu, portingan di bagian sini in dan X itu memang diperlukan. Diperbesar mulai dari sitting clap sampai area sini ya. Kalau misalkan lubangnya ini, katakanlah lubangnya ini adalah 25, maka diperbesar 1 mili menjadi 26 atau 26,5 ya. Sekali lagi, kalau lubangnya ini 25 ditambah 1 mili diperbesar, lubang bolongan ini digedekno 1 mili ya, maka lubangnya ini menjadi 26 atau 26,5 ya. Demikian juga halnya yang sini juga seperti itu, setting clap di bagian dalamnya diperbesar 1 mili atau 1,5 mili, lalu diporting sampai di area sini ya. Untuk area sini biasanya karena anak-anak itu banyak yang memakai karbu PE228, maka lingkarannya di sini menjadi lingkaran 28 juga. Jadi mengikuti lah, menyesuaikan antara lubang sini dan lubang sini. Kalau di sininya misalkan 26,5, di sini 28, seperti itu. Kalau di sininya 26 atau 26,5, di sininya tetap pakai manipol karbu Tiger, ya enggak apa-apa. Intinya kan bolongannya kan sudah dibesarkan, maka hisapan BBM-nya, campuran udaranya yang masuk di sini itu sudah mengimbangi rasio kompresi yang sudah naik dari standarnya seperti itu. Kalau sudah dilakukan instalan seperti itu, cara-cara seperti itu, saya yakin ya, untuk top speednya nanti jarak pakainya rasanya motornya ketika panas tidak akan mengalami knocking. Karena banyak terjadi kasus yang sudah beli paket dari saya, mulai dari langkah 6668 ada yang komplain ke saya, kenapa kalau ketika mesin panas itu mengalami knocking. Ya salah satunya seperti itu, tidak dilakukan porting ulang mulai dari sini sampai sini, ini ke sini, dibiarkan apa adanya seperti standar pabrikan. Memang itu saya dikatakan boleh ya, tapi lebih afdolnya lagi, lebih bagusnya lagi dilakukan porting di bagian silinder head. Seperti itu ya dulur ya. Semoga apa yang saya katakan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh beberapa orang yang sudah beli paketan ke saya. Karena apa? Sudah saya tekankan lewat video call, begini cara pasangnya, ternyata di sana orang yang masang tidak bisa, orang yang masang tidak mengerti, ya ujung-ujungnya ya komplain, lagi-lagi komplain. Sebetulnya ini instalannya itu mudah sekali ya, mudah sekali. Lalu kalau ada part-part yang rusak itu enak ya, enak golekane ya. Misalkan seker rusak, ini oversize 0, dikolter ke 25 rusak, dikolter ke 50. Sekernya juga murah meriah seperti itu. Beda halnya kalau memakai ukuran yang 65,5, 66. Kalau dikolter di atasnya itu maka boringnya akan tipis ya. Boringnya ini akan tipis. Kalau tipis, kenapa? Cepat sekali mengalami overhead. Lalu untuk piston ya di atas ukuran 65,5, 66 itu rata-rata pistonnya piston mahal. Kalau memakai piston murahan, biasanya pistonnya akan mengalami cepat aus, cepat rusak karena kenapa ya? Ya memang seperti itu. Memang piston-piston yang sudah diameternya besar-besar itu rata-rata bentuknya atau bahannya itu ada yang bahan forging ya, seperti itu. Seperti BRT, LHK ya, Izumi itu sudah kelas-kelas versi kompetisi, katakanlah seperti itu. Jadi sekernya lebih kuat daripada standar seperti ini. Menurut ya, masa sih saya menerangkan seperti itu sulit dipahami kira-kira ya. Kalau dirasa sulit memang loh kok ruwet sekali ya Mas ya. Instalan itu tidak, sebetulnya kalau bisa tidak akan ruwet ya. Kalau memahami bahasa saya tidak akan ruwet. Yang ruwet itu karena Anda tidak memahami, tidak pernah bermain mesin ya. Kalau memang dirasa kok gini, boleh kirim silinder hub kope, silinder headnya boleh dikirim ke sini ya. Kopnya boleh dikirim
Di sini nanti saya akan porting bagian in dan X serta membesarkan lubang ini in dan X-nya mulai dari shooting clamp ke sini, dari ini ke sini. Jadi Anda di sana tinggal memasangnya. Kalau main PNP boleh. Apakah motornya bisa dipakai? Bisa ya. Cuma yaitu perbedaannya ya antara porting dan tidak porting. Kalau yang tidak porting itu biasanya ya Anda harus bisa memomongnya ya. Harus bisa memahami karakter mesinnya. Kalau panas dirasa krik ya dan jangan diteruskan ya. Ya dilongi persnelengi. Kalau nanjak terasa krik ya dikurangi gasnya, jangan digeber terus ya, seperti itu. Kalau versi yang sudah dilebarkan di sini in dan X rata-rata meskipun panas dia tidak akan tidak kira mengalami knoking atau krakrik-krakrik, itu tidak akan ada ya, seperti itu. Wakeh soalnya konco-konco itu yang sudah mengatakan ke saya sudah pakai Noken As Racing ini ternyata kok masih terjadi knoking atau detonasi ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu ya, kenaikan cc-nya itu tidak diimbangi oleh keluar masuknya udara, keluar masuknya BBM dari sini ya. Ke ruang bakarnya ini ke ruang bakarnya itu tidak diimbangi ya. Seperti itu ya. Kompresi naik, campuran udara dan BBM di sini seharusnya bertambah pula. Ngono lur ya. Oke dulur, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Upgrade versi 2025. Semoga review ini bisa membantu kiranya bagi sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang ingin menggunakan paket ini. Boleh beli di saya atau Anda bisa merakitnya sendiri ya. Seperti itu. Hanya tinggal pasang ya. Tanpa ribet. Yang tidak beli di saya biasanya komen atau langsung video call di saya banyak kesulitan mengalami ini. Ininya kok begini, ininya kok begitu. Ya, salah satunya seperti itu. Kalau di saya kan saya sudah terbiasa ya merakit ini. Jadi ininya dibobot sekian, ininya dibuat sekian, itu kan ukurannya sudah ada di saya. Jadi saya hanya tinggal plak. Beda halnya kalau Anda memang tidak pernah tahu, tidak pernah nginstal barang-barang seperti ini, akan sulit ya. Tuas belinya partnya ini, beli blok, beli askruk, beli tetek mengaiki, ternyata ketika dilakukan penginstalan banyak hal-hal yang tidak diinginkan, banyak kejanggalan. Kamratnya tidak bisa dipasang, ininya tidak bisa dipasang, itunya begini, ininya begitu. Wakeh wes. Beda halnya kalau beli di saya kan langsung plak-plak ya, langsung plak-plak. Cuma kalau beli di saya salah satunya itu Anda harus memportingnya di bagian atas sini sesuai yang sudah saya utarakan tadi. Kalau tidak bisa di bagian sini, datang ke tukang porting, bilang saja ke tukang porting atau ke tukang bobot, membesarkan area setting clamp ya, bagian dalamnya dibesarkan 1 mili atau 1,5. Apakah aman? Itu sudah saya sudah saya praktekkan berkali-kali. Ngono wis lur ya. Nek ono sing ndak ngerti, lek ono sing sulit untuk dipahami, silakan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Chandra karena kekurangan saya kemarin ya. Seharusnya paket ini sudah saya kirim kemarin, tetapi karena ada satu kekurangan yaitu lidah tensioner ya, sehingga saya harus menunggu 1 hari ya. Saya harus mendatangkan lidah tensioner ini sebanyak ini ya, untuk keperluan ya orang-orang juga yang pesen juga bukan sampean tok ya, banyak sekali ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepurone sing gede aku Pak ya, atas kekilafan saya, atas kekurangan saya. Oke dulur, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat kiranya untuk semua golongan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya panjang, kalau tidak suka jangan ditonton. Ngono wis.